Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan yang lurus kepada kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan ceramah yang berjudul pentingnya menjaga lingkungan dalam Islam. Islam merupakan agama yang menyuruh kita untuk peduli terhadap lingkungan. Tidak hanya peduli terhadap diri sendiri, tetapi kita juga harus peduli terhadap lingkungan, yaitu dengan merawat, menjaga, dan melestarikan lingkungan kita. Allah mencintai hamba-Nya yang menjaga kebersihan lingkungannya, karena kebersihan lingkungan itu adalah sebagian dari iman. Sebagai manusia akan terjadi 3 buah interaksi, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lain, dan yang terakhir hubungan manusia dengan alam atau lingkungannya. Hubungan manusia dengan Tuhan misalnya saat kita beribadah. Hubungan manusia dengan manusia lainnya misalnya saat kita berkomunikasi atau saling membantu dengan teman atau kerabat. Dan hubungan manusia dengan alam atau lingkungannya salah satu contohnya adalah bagaimana kita merawat, menjaga, serta melestarikan lingkungan. Selain untuk beribadah kepada Allah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam arti ayat di atas, manusia diciptakan Allah adalah sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia bertugas untuk memanfaatkan, mengelola, dan memelihara alam untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluknya. Islam mengajarkan agar manusia selalu menjaga lingkungannya. Alam adalah tempat kita hidup, maka sudah sepatutnya kita berkewajiban untuk memelihara, merawat, serta memanfaatkannya dengan baik. Bumi sebagai tempat tinggal manusia dan semua makhluk lainnya sudah dijadikan oleh Allah dengan segala rahmatnya. Sungai, gunung, laut, bukit, lembah, dan lain-lain diciptakan Allah adalah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan baik oleh manusia dan bukan untuk dirusak. Dalam Al-Quran surat Al-Rum ayat 42 Allah menjelaskan bahwa larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 42. Ada sebagian manusia yang serakah dan merusak alam demi kepentingan pribadi atau kelompoknya tanpa mempertimbangkan dampak yang akan dihasilkan dengan mengeksploitasi alam tersebut. Misalnya, hutan yang tadinya lebat kemudian terjadi penebangan liar untuk mengambil kayu-kayunya. Maka dampak yang akan terjadi adalah hutan tersebut akan menjadi gundul dan bisa menyebabkan longsor, banjir, yang dapat merugikan manusia itu sendiri dan makhluk lainnya. Selain itu, contoh lain misalnya mencari ikan dengan menggunakan bom atau pukul. Hasil yang didapat dengan cara tersebut memang banyak, tetapi dampak kerugian yang dihasilkan juga banyak
banyak terumbu karang yang rusak sehingga ekosistemnya lama-kelamaan akan menjadi punah. Walaupun manusia sebagai khalifah yang diberi kuasa untuk mengelola dan memanfaatkan alam, perlu diketahui bahwa kedudukan manusia dan alam adalah setara di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita harus menjaga, menghargai, dan memanfaatkan alam dengan baik. Dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu melakukan reboisasi pada hutan, membersihkan lingkungan sekitar, dan tidak membuang sampah sembarangan. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.